Cukup kayak gitu aja. Fokus pada diri sendiri. Woi, kok lemu sekali. Karena mungkin ketika saya ngasih tips, terkadang ngomong kok ngelakonin dulu, ya opo. Ada pasti kata-kata seperti itu. Aku ya sok ngomong. Nah, kenapa kok saya bilang kembali pada diri sendiri? Kembali lagi bersama kami di Ngopi, ngobrol santai tapi happy. Di sini kita akan membahas yang lagi viral dan marak-maraknya. Menurut Ustadzah U sendiri, apa sih bullying itu? Boleh dijelaskan? Ya, bullying itu adalah tindakan dari seorang pelaku yang merasa bahwa dirinya lebih hebat daripada korban. Nah, ini sekarang terjadinya itu nggak hanya untuk para dewasa toh, Mas. Bahkan anak yang masih kecil pun sekarang sudah mulai mengenal yang namanya bullying tanpa sadar. Percaya nggak percaya, anak kecil sekarang itu yang sudah saya pernah lihat ketika saya mengantar anak sekolah ya. Woi, kok lemu sekali. Itu kan sudah termasuk dari bullying verbal. Ucapan-ucapan yang secara tidak sadar dia ucapkan tapi menyakiti orang lain. Meskipun mungkin Mas Fajri ya, kita bilang seperti itu sekedar hanya lelucon. Tapi belum tentu yang diomongin itu yang kayak dibilang, gemuk sekali atau apa itu kan dia nggak tahu perasaannya kita, karena perasaan kita itu yang tahu cuma kita sendiri gitu. Kalau boleh tahu Ustadzah, apa saja sih jenis-jenis atau macam-macam dari bullying? Bullying itu ada beberapa. Yang pertama itu mulai dari bullying verbal, visual, terus yang paling maraknya sekarang ini cyberbullying. Nah, cyberbullying ini adanya di media sosial, Mas Fajri. Media sosial itu biasanya mereka menyerangnya itu di mana? Di sosmed, di komen-komen ya. Benar. Di komen-komen kan biasanya ada komen kayak gini. Apaan sih videonya kok jelek sekali? Videonya ala opas apa? Itu kan sudah termasuk menghina atau mungkin dia jelek aja kok sok cantik, sok-sokan mau bikin video viral padahal dia editannya ini, itu kan sudah termasuk bullying juga sebenarnya. Ya kalau yang didengar, yang penerima komen itu merasa, ini adalah cara saya untuk tetap maju. Beda lagi kalau orangnya itu merasa bahwa ini kok penghinaan gitu ya. Dan nanti efeknya apa? Yang pertama mungkin kalau dia merasa terhina, efeknya dia akan down. Beda lagi kalau dia punya efek yang malah tambah menyemangati. Dia akan buat sampai dia akhirnya jadi orang hebat. Gitu. Mungkin Mas, mungkin ada apa ya, kalau sekarang ini yang lagi maraknya di ini kan biasanya video-video yang kita upload terus terkadang mengundang atau mengandung apa ya, kayak kekerasan atau apa, video-video guru juga terkadang. Sekarang kan lagi marak-maraknya video-video yang kekerasan akan diangkat ke pasal hukum atau apa, itu kan pasti ikut mengecam komen-komen yang tidak baik juga kan ya. Sebelum kita melanjut pembahasan yang lebih jauh, monggo saudara kita minum air mineral Jawharo Water asli produksi Yayasan Pondok Pesantren Teknologi Informasi Al Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Untuk Ustadzah U sendiri, apakah pernah mengalami atau pernah tahu akan hal kejadian itu langsung yang sudah dijelaskan itu tadi? Ya, untuk cyberbullying mungkin belum, karena memang pada dasarnya kan saya tidak terlalu suka mengupload video atau upload apapun di sosial media. Ya. Tapi kalau visual, mungkin itu pengalaman pribadi saya. Boleh cerita sedikit? Boleh diceritakan biar pemirsa ini kepo ceritanya Ustadzah. Dari dulu gimana ya? Kalau saya berkaca pada masa lalu, mungkin tindakan bullying sebelum marak saya sudah pernah mengalaminya.
Meskipun itu cuman sekedar ucapan, omongan, tapi itu menurut saya sangat membekas. Ya. Maka dari itu kenapa kok saya sekarang itu untuk anak-anak saya sendiri ingin mereka harus lebih baik dari saya. Pribadi saya atau fisik saya dari kecil itu gemuk, tinggi besar, nomor 2 di SD saya itu. Iya. Dan saya punya julukan Mas Fajri, ya punya julukan. Kalau boleh tahu apa julukannya? Ya julukannya tuh gini. Kalau bahasa Maduranya loh ya, saya kan asli Madura. Bahasa Maduranya itu ketang gembrot. Nah, ketang gembrot itu mungkin kalau sekarang saya merasa itu adalah sebuah lelucon. Ya. Karena apa ya? Sekarang saya sudah mulai tumbuh besar, sudah tahu dianggap angin lalu. Tapi mungkin dulu saya punya perasaan, kenapa kok seperti itu? Ketang gembrot itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, monyet gemuk. Nah, saya bayangkan aja ya Mas Fajri ya, monyet gemuk. Dan itu diucapkan sama kita yang masih anak SD. Dulu saya masih SD, kejadian masih SD. SD saya dipanggil seperti itu tanpa ada panggilan nama. Setiap kalian melihat saya, ketang gembrot. Wah, itu rasanya. Tapi mungkin saya punya mekanisme pertahanan sendiri. Iya. Saya punya mekanisme pertahanan sendiri yang biasanya defense mekanismenya. Saya mempertahankan diri saya bahwa saya tidak boleh down itu dengan cara saya kayak ngebosi. Ngebosi itu gini, saya cari sesuatu yang reiki apa caranya gak istilahnya kalau sekarang itu bodoh itu apa ya bahasanya dulu itu kayak gojloki aku ya. Apa caranya bahasa Jawanya itu. Nah, kebetulan dulu itu saya tipe orang yang royal. Saya kan sering diajak ke rumah mbak gini, pulang-pulang itu bawa buah, bawa apa. Saya panggil, istilahnya ngebosi. Ya apa caranya? Ayo jajan, ayo traktir. Ya apa, itu adalah satu cara saya untuk saya menghindari yang namanya bullying visual itu. Dan itu cukup ampuh sebenarnya. Cuman terkadang ada hal yang membuat saya memang kok gitu. Bahkan dari SD julukan saya ketang gembrot. Iya. SMP saya dipanggil itu bukan nama saya. Siapa kalau boleh tahu? Ya bener itu nama saya, cuman kayak nama lain saya. Nah saya kan punya nama Siti Aminatul Wusto, yang artinya kan mungkin baik ya, artinya wapi, anak kedua, Umrotul Wusto. Nah tapi orang-orang itu malah kayak seakan-akan membuat nama saya itu seakan lelucon. Manggilnya tuh waduh. Saya baru bisa menikmati dipanggil nama saya Uus itu ketika saya kuliah. Bayangan pengen dari kecil zaman ketika SD 6 tahun, 12 tahun. Ayo, 12 tahun saya tidak pernah yang namanya dipanggil nama saya. Mungkin nanti kalau video ini sampai ke teman-teman, mungkin kalian akan tahu gimana perasaan saya dulu. Ketika bahkan saya mengalami sendiri yang namanya bullying tanpa sadar. Kalau saya ngalami itu tanpa sadar, Mas. Karena mereka mungkin menganggap itu adalah lelucon, tapi bagi saya seakan-akan itu kayak kok gitu amat. Iya. Bahkan saya pernah protes, namaku tuh bukan itu. Ya benar itu namaku, tapi namaku dari dulu itu ini. Tapi nggak ada yang betul. Untuk kejadian itu tadi, Ustazah Uus boleh dikasih tips atau cara untuk agar bertahan dari bullying itu tadi. Karena kan sekarang yang dimarak seperti itu, mencemooh dalam fisik maupun batinnya atau di sosial media itu, bagaimana tips untuk bisa tetap bertahan atas yang dilakukan kepada kita itu tadi? Kalau tips mungkin itu kembali kepada diri kita sendiri, Mas. Kembali ke pribadi kita masing-masing ya. Karena mungkin ketika saya ngasih tips, terkadang ngomong kok ngelakonin dulu, ya opo. Ada pasti kata-kata seperti itu. Aku ya sok ngomong. Nah, kenapa kok saya bilang kembali pada diri sendiri?
Pertama, sudahlah, jangan direken. Buktikan bahwa kamu lebih baik daripada dia. Nah, kalau orang yang nerima, Mas Fajri ya, contoh, kalau orang yang kita kasih saran kayak gitu nerima, pasti dia pikiran, berarti aku harus gini. Itu yang nerima loh ya. Iya. Nah, kalau yang nggak nerima, bisa-bisa dia batin, mungkin dia nggak ngomong tapi batin. So aku ya sok ngomong tok, tapi ngelakon ini itu, aku kudu piye, nunjukin apa, aku nggak punya apa-apa. Itu orang yang menurut saya berpikiran terlalu cetek ya. Jadi kalau mau tips mungkin kita harus tanya pada diri kita. Berarti semua kembali pada diri kita masing-masing. Kayak gini, contohnya, kenapa kok aku dibilang mohon maaf masih inget-inget ya. Iya. Kenapa kok aku dibilang gemuk? Kenapa kok aku dibilang ketang? Sama artian yang monyet, sedangkan aku jalan itu kayak gitu. Ikannya, aku berkaca pada diriku sendiri. Oh iya, karena aku memang yang paling gemuk dulu, paling gemuk, paling tinggi Mas Majid, nomor 2 ya. Maksudnya ada yang lebih tinggi dari saya. Ya. Tapi yang lainnya itu kecil-kecil, pendek-pendek, kurus-kurus. Aku tok, mungkin karena memang makannya banyak. Apa kan? Jadi balik lagi, gitu. Berarti aku harus mencari cara apa sih yang membuat mereka itu bisa lupa dengan julukan itu. Itu caranya saya dengan memberikan mereka sesuatu yang akan membuat mereka butuh sama saya. Oh. Tapi ini jangan dicontoh loh ya, jangan dicontoh. Karena menurut saya ini cara yang gak apa ya, cara yang sangat-sangat menurut saya kurang pas. Iya. Kita bisa pakai cara yang lain. Contohnya gimana? Gini, ketika kita sudah di semua orang, arek kok malah gemuk, yuk, ayo kita teliti kita diri sendiri. Cari kelebihan kita. Karena Allah itu menciptakan orang, menciptakan manusia, itu lebih. Pasti ada lebihnya, pasti ada kurangnya. Gak mungkin lah, lebih semua, kurang semua ya kan ya? Iya, benar-benar. Kita sendiri itu sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Ya kita cari dulu aja. Setelah kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Setelah itu fokus pada kelebihan itu sendiri. Oh. Kalau menurut saya itu, karena itu yang dulu saya pernah lakukan. Kan sekarang pun itu saya sudah mulai, karena mungkin terbiasa ya Mas Fajri ya. Iya. Terbiasa sama cemooh, terbiasa sama omongan orang-orang. Saya mulai cuek. Iya. Awal-awal saya sering nanya. Bahkan ketika menikah pun suami saya yang sering menjadi kayak ini loh, curhatan saya, terus lama-kelamaan suami pernah bilang, jangan pernah punya pikiran cetek. Bahkan pernah saya juga diomongin gini, ketika kamu sudah ada di dalam satu forum, suatu tempat, suatu pekerjaan, fokus sama tugas kamu. Kamu jadi pelajar, fokus sama pelajar. Tugas kamu apa? Cari ilmu, cari teman yang banyak, cari informasi, cari apapun yang bisa kamu cari, fokus sama itu. Iya. Ada yang ngomong kanan kiri, ada yang ngomong ini, biarin. Oh, itu ibarat kayak angin Mas. Iya. Angin kan cuma muter kanan kiri ya. Tapi apa? Ya sudah, dia akan terbang, anggap aja itu gak ada apa-apanya. Cukup kayak gitu aja. Fokus pada diri sendiri. Iya. Di sini Saudara Uus kan selaku guru BK Sekolah SMP Jaya. Bagaimana pendapat Bu Uus ketika mengetahui langsung ada antar siswa saling membuli atau saling mencemooh atau saling menghina? Boleh minum dulu nggak nih? Iya, boleh. Rasanya ini kalau sudah ditanyakan kayak gini nih ya. Boleh. Boleh ya. Boleh minum dulu ya, permisi ya.
Karena kan sekarang yang lagi marak di sekolah itu kan apa ya, menghina anak tersebut dengan nama orang tuanya, Iya. atau menghina kayak seperti kita sudah dulu tadi, dihina kayak julukan-julukannya itu. Kalau boleh tahu bagaimana pendapat Ustazah ketika mengetahui langsung ada siswa saling menghina dan mencemooh itu tadi? Guru BK. Kebetulan ini juga saya ngajar guru BK itu sudah kurang lebih 3 tahun. Di situ saya sudah menemukan kejadian-kejadian bahkan mulai dari visual, verbal, bahkan cyberbullying. Tapi yang sekarang lagi marak-maraknya di sekolah yang saya temuin itu biasanya olok-olokan nama orang tua. Iya. Nah, Yang anak-anak itu punya aja cara untuk tahu nama orang tua orang itu, nama orang tua temennya itu. Yang pertama biasanya ketika ada pendataan, itu langsung nginceng-nginceng gitu ya. Iya. Cari lengahnya guru, buat namanya. Berarti, hei, Joko. Iya. Jadi itu satunya kan dibalas. Gimana ya? Pandangan saya itu mungkin mereka terlalu Gen Z itu paling ya, terlalu seringnya melihat sosial media yang mana ini memberikan informasi-informasi yang memberikan mereka efek kepada mereka itu istilahnya meniru. Nah, kalau menurut saya hal ini dibiarkan ya. Kalau ini dibiarkan, ini efeknya nanti ke anaknya yang dipanggil nama orang tua itu. Meskipun terkadang mereka itu ketika saya panggil ya, kenapa sih kok kamu itu sering manggil namanya? Lah guyon tada. Lah dia duluan tada loh. Dia duluan yang mulai. Ya sudah saya cari namanya lah. Kayak gini kan sebenarnya mereka sama-sama sama-sama mencari perlindungan diri sendiri. Kenapa kok saya bilang seperti itu Mas Fajri? Gini, contohnya kayak Mas Fajri ya, saya kan punya siswa, dia itu sering dipanggil nama orang tuanya. Terus yang satunya ini balas dendamnya gini, batin tapi ya. Nah ketika ketemu, si A ini manggil nama orang tuanya si B, dibalas sama si B manggil nama orang tuanya si A. Akhirnya cekcok. Nah cekcok ini padahal awalnya itu mereka dimulai dari guyon. Bercanda gitu tadi ya. Guyon ini yang nanti efeknya sampai tutup ke bullying itu. Bercanda yang awalnya mulai dari mulut, nama panggilan orang tua, nama pengolokan fisik, ujung-ujungnya main sampai berantem. Makanya dari itu Mas Fajri, kenapa kok sering kali saya bilang, batasi guyonmu. Guyon boleh, ayo cari guyon yang kalem main. Iya. Tapi terkadang memang ya anak-anak sekarang kan sudah pegangannya itu Gen Z itu pegangannya sosial HP ya. Informasi yang kita dapat itu semua dalam hitungan detik pun nyampe. Sudah. Jadi pinter-pinternya penanganan dari kita selaku guru dan juga kita sebagai orang tua. Kenapa kok bilang seperti itu? Karena terkadang ketika di sekolah kita sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan arahan A, B, C, D, E, F. Tapi ketika mereka di rumah, HP-an sakarepmu, HP-an sakarepmu sampai kok bengi jam 12 turu bandak. Sedangkan mereka mendapatkan informasi seperti itu dari media sosial itu. Benar. Sedangkan kita di sekolah sudah berusaha ya, nggak boleh mas, ya ada maaf. Iya. Nggak boleh. Sangat relate. Ya kan. Nah, tapi ketika di rumah, pulang sekolah, buka sepatu, tas, HP. Wes, lali mangan, lali mandi, lali sembarang kalir, wes fokus scroll, guyang. Makan
ketika mereka menangkap informasi yang negatif tadi, kalau mereka menangkapnya dan masuk, nah, praktekkanlah di sekolah. Ya. Itu mungkin salah satu pesan saya untuk beberapa orang tua juga. Jangan jadikan sekolah sebagai salah satunya pembelajaran untuk anak-anak kita. Karena apa? Anak-anak kita itu adalah tanggung jawab kita semua. Ya, benar. Yang pertama, di sekolah. Di sekolah ibarat kata full day. Mas, full day ya. Dari jam 6:30 sampai jam 4. Kita hitung aja. Dari jam 6:30 sampai jam 6:30. Berapa jam itu? Sama sekali. Sekitaran 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 loh, sekitar 8 sampai 9 jam. 24 jam dalam sehari, Mas. 24 jam dalam sehari, kurangi 8. Banyakan mana nggak di rumah? Otomatis kan kebanyakan di rumah ya. Iya. Nah, maka dari itu kenapa untuk para orang tua mungkin bisa lebih, ayo bareng-bareng kita tata kembali anak-anak kita biar hal-hal kayak gini tuh semakin merajalela. Kita tata pola pikir anak-anak kita tata pola asuh anak kita, dari caranya berbicara, dari caranya kita memberikan adab, apalagi itu adab sopan santun. Kita harus tata ulang di sekolah. Ayo sekolah kita bantu oleh para guru dan para pendidik. Ketika pulang ke rumah sudah ada di sekolah, mohon maaf ada di rumah, ayo kita pantau. Pantaunya gimana? Ya kita kasih timekeeper. Apa itu? Timekeeper gini. Kan banyak yang kurang tahu mengenai kata-kata yang gaul pada gaul ya. Di zaman now. Iya. Timekeeper mungkin kayak gini. Kita berikan mereka waktu atau istilahnya manajemen waktu, Mas Fajri. Oh iya. Yang mudah dikenalnya manajemen waktu. Di jam sekolah sampai pulang sekolah kita kasih batasan. Pulang sekolah kita harus tetapkan konsisten. Mandi dulu, beres-beres alat-alat sekolah, makan siang, makan sore. Di situ kalau ada waktu dinia ngaji. Ngaji. Nah, baru belajar buka itu dulu. Boleh main HP? Boleh. Kapan? Dan di mana? Berapa jam? Ya kita sendiri yang tentu. Wong kita yang pemegang saham. Iya. Kan kita yang pemegang saham. Pemegang saham tertinggi di dalam suatu keluarga itu adalah orang tua menurut saya ya. Iya. Karena kita berhak untuk mengambil apa yang kita fasilitasi untuk anak, tapi ada tapinya, Mas Fajri. Ketika kita mau mengambil pun kita nggak boleh langsung shout, kita nggak boleh langsung apa terus, nggak boleh. Itu malah mengambilkan efek anak-anak itu kayak dia tidak menerima. Kita kasih pengertian, Mas, Mbak, main HP-nya jam aja yuk, atau enggak, Mas, besok sekolah kan ya. Yuk main HP-nya dibatasi dulu. Ya lebih kalem. Ya lebih kalem. Makanya itu kenapa kok saya ke anak-anak saya contohnya, saya memang tidak membatasi. Oh. Tapi di situ saya bilang, kalau hari ini sudah full lihat HP, besok nggak lihat HP. Pernah itu kejadian, satu hari full lihat HP, Mas. Habis itu 2 hari sampai 3 hari dia nggak pernah lihat HP. Nah besoknya dia balas dendam lagi, lihat HP sedino. Halo wes, anak kecil sekarang, anak saya masih TK itu wes. Ya apa ini wes, anakku masih TK sudah lihat HP sampai sedino bleng di sekolah full. Karena kebetulan kan memang anak-anak kan pulang sekolah kan jam 12. Iya. Nah itu kan masih ada waktu panjang tuh, 12 sampai balik ke sekolah lagi. Itu dipakai kalau saya lagi ada pekerjaan atau apapun itu pasti dia HP terus. Iya. Bener-bener saya bawakan krayon pun itu kadang efek kadang enggak. Kesimpulan dari yang kita bahas dari awal tadi sampai sekarang, boleh diberikan kesimpulannya sudah, biar para pemirsa ini tahu dan enggak
dikira hanya omong-omongan apa iya. sih gitu. Kayak omong Dan, angin gitu ya. Iya. Kesimpulannya itu apa boleh di Iya. Kalau kesimpulan mungkin kita kembali lagi ke, kalau selaku korban, kita kembali lagi kepada diri kita sendiri. ya benar-benar. Kita harus cari inti kita, cari apa yang spesial dalam diri kita. Terus untuk orang tua sendiri, jangan pernah menjudge, jangan pernah memberikan efek bahwa dia adalah musuh kita, bahwa orang tua itu adalah orang yang patut dihindari. Karena ini juga efeknya ke anak-anak ketika mereka mengalami pembulian, mereka akan tertutup. Jadi orang tua itu harus berperan sebagai teman. Ya, Ada kalanya kita harus menjadi orang tua, ada kalanya kita harus menjadi. iya. Untuk apa? Untuk kita mencari, atau untuk orang tua ini untuk membantu kita untuk menemukan jati diri kita. Karena kembali lagi kepada yang tadi saya bilang, Mas Fajri, temukan yang spesial dalam diri kita. Iya. Sedangkan kita menemukan yang spesial itu, kita juga perlu saran dan pendapat dari orang lain. Dan pendapat terhebat, terbaik menurut saya adalah orang tua dan diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Terima kasih banyak atas ilmu, pengalaman dan juga tips-tips yang udah Ustadzah sampaikan. Banyak sekali tadi. Dan terima kasih atas kehadiran Ustadzah di podcast Ngopi kali ini. Untuk pemirsa, tetap stay tune di Ngopi dan saksikan terus podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.